Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 321, Pembunuh Ayah Victoria. Di kamar presidensial yang mewah di lantai teratas Hotel Intercontinental di Houston, Jordan, yang tengah menguping dengan headphone AKG-nya, tidak dapat mendengar suara deras hujan di luar jendela. Namun, pada saat ini, dia merasakan seperti ada badai petir yang menderu di dalam hatinya. Pada saat ini, Jordan akhirnya mengetahui kebenaran masalah ini. Ternyata Victoria memutuskan untuk putus dengan Jordan setelah mengetahui siapa pembunuh ayahnya. Siapa yang membunuh ayah Victoria? Saat ini, di dalam Mercedes-Benz di jalan tol. Russell membiarkan Victoria memukulnya dan mengambil inisiatif untuk menyalahkan dirinya sendiri. Kau benar, Victoria, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memberitahumu tentang semua ini, dan aku seharusnya tidak mengganggu kehidupanmu yang stabil. Karena kamu sangat mencintai Jordan, kamu bisa berpura-pura tidak mendengar apa yang aku katakan dan kamu tidak pernah datang ke Houston. Ayahmu adalah sahabatku. Aku akan membalaskan dendamnya sendiri. Jangan ikut campur dalam masalah ini dan anggap saja tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Cari Jordan. Russell terdengar setia dan benar, tetapi Jordan tahu dia pasti sengaja mengatakan itu karena dia sangat mengenal karakter Victoria. Jordan cukup memahami Victoria dan tahu bahwa dia bukan tipe orang yang akan memilih menghindari kenyataan demi kehidupan yang damai dan mengesampingkan masalah pembunuhan ayahnya. Yang dilakukan lelaki tua licik ini, Russell, hanyalah membujuk dan menipu wanita. Victoria pun berhenti memukul Russell dan berteriak, "Tidak, aku tidak akan kembali ke Yordania. Hubungan kita sudah berakhir. Aku sendiri yang akan membalas dendam pada ayahku. Aku akan membunuh bajingan itu sendiri, bahkan jika itu berarti nyawaku." Mendengar ini, Jordan tercengang. Victoria sebenarnya siap mati bersama pembunuh itu. Sayang, kenapa kau mau mempertaruhkan nyawamu sendiri? Keluarga Stelle punya pasukan di seluruh dunia. Kenapa kau tidak beritahu saja siapa orangnya dan aku akan membantumu menghadapinya? Victoria pasti khawatir akan melibatkanku. Mungkin orang itu punya status yang mengesankan, mungkin dia sangat sulit dihadapi. Jordan terus mendengarkan sebentar dan mendapati bahwa tangisan Victoria berangsur-angsur berhenti dan dia juga berhenti berbicara. Saat itu, Jordan sudah melepas earphone-nya. Ia kini tahu alasan Victoria meninggalkannya. Sekarang, dia hanya perlu mencari tahu siapa pembunuhnya. Pablo, Salvatore. Jordan memanggil mereka berdua dan berseru, "Bawa Russell ke sini sekarang juga." Ya. Saat keduanya pergi untuk menangkap Russell, Jordan menelepon Emily. "Namaku Emily." "Ada apa, Jordan? Apakah adikmu pernah bercerita kepadamu siapa pembunuh ayahmu?" "Tidak, adik perempuanku dan paman Russell telah menyelidiki selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum menemukan siapa pembunuhnya. Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini?" Jordan tidak menjawab dan malah terus bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu tahu waktu dan lokasi spesifik di mana ayahmu dibunuh?" Setelah berpikir sejenak, Emily menjawab, "Ayahku meninggal 11 tahun lalu di Prancis, tetapi aku tidak ingat tempat dan waktunya." "Mengapa kau bertanya? Apakah adikku menceritakan sesuatu padamu?" Jordan menyadari bahwa Victoria dan Russell belum memberitahu Emily tentang fakta bahwa mereka telah mengetahui siapa pembunuhnya. Alasannya, Victoria selalu ingin Emily tumbuh bahagia dan menjalani kehidupan sederhana tanpa masalah apapun. Emily sudah lama memperlakukan Jordan sebagai saudara ipar dan anggota keluarga. Jordan juga tidak ingin usaha Victoria sia-sia. Oleh karena itu, Jordan berkata, "Oh, tidak, saya tiba-tiba teringat hal itu dan memutuskan untuk menanyakannya kepada Anda." "Oke, tidak ada lagi. Saya tutup telepon sekarang. Tunggu sebentar." Emily tiba-tiba menelepon Jordan dan berseru dengan bingung, "Itu tidak masuk akal. Apakah kamu menelepon untuk menanyakan masalah ini karena kamu ingin pergi ke Prancis untuk mencari orang yang membunuh ayahku?" "Pasti begitu. Sekarang Victoria akan menikah, kau pasti berpikir untuk mencari pembunuh ayahku yang sebenarnya, lalu membalas dendam untuk kita sehingga kau bisa menggunakannya sebagai imbalan untuk meminang Victoria, kan?" Jordan sempat tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak menyangka Emily akan membayangkan rencana seperti itu. Sebelum Jordan menjawab, Vicky dengan panik berkata, "Aku juga ingin pergi, aku juga ingin pergi. Aku selalu ingin tahu lebih banyak tentang ayahku, tetapi Victoria tidak pernah banyak bercerita kepadaku. Aku juga putrinya dan aku juga berhak melakukan sesuatu untuknya, jadi mengapa dia merahasiakannya dariku?" "Jordan, bagaimana kalau aku menemanimu ke Prancis?" Tentu saja, Jordan tidak setuju. "Aku tidak berpikir untuk pergi ke Prancis. Lagi pula, hujan terlalu deras untuk pesawat lepas landas dan aku juga tidak bisa pergi ke Prancis. Kamu terlalu banyak berpikir." Emily mendengus dingin dan berkata, "Jordan, aku pramugari dan aku naik pesawat setiap hari. Hujan tidak akan memengaruhi penerbangan, oke? Lagi pula, kamu punya jet pribadi." Jordan masih tidak setuju.
Saya benar-benar tidak akan pergi ke Prancis. Saya tutup telepon sekarang. Meskipun mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ke Prancis, Jordan sudah menyiapkan barang bawaannya dan menelepon untuk mengatur beberapa orang untuk menyambutnya di Prancis. Tak lama kemudian, Pablo kembali dan melaporkan, "Maaf, Tuan Jordan, kami terlalu tidak kompeten. Russell dan Nona Victoria telah kembali ke Houston B1, dan kami tidak bisa masuk sama sekali." Pasti Russell yang melakukannya lagi. Orang yang bukan pemilik dilarang masuk, ya. Jordan mendengus dingin dan melanjutkan, "Aku akan membeli rumah di sana dan melihat apakah mereka mengizinkanku masuk." Tampaknya dalam posisi sulit, Pablo berkata, "Saya sudah bertanya. Mereka tidak akan menjualnya." Houston B1 adalah kawasan perumahan terbaik di kota ini, dan saya mendengar bahwa banyak pengusaha real estate papan atas di negara ini telah memutuskan untuk pindah ke Houston B1. Kriteria kelayakan untuk membeli rumah di sana adalah Anda harus menjadi presiden perusahaan yang terdaftar. Tapi mereka menolak bahkan setelah kami menyebutkan namamu. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti sudah diatur lama oleh Russell juga, semua itu demi mencegah Jordan mendekatinya. Sebagai tempat berkumpulnya para taipan teratas negara, tindakan pengamanan juga harus paling ketat di Houston B1. Jika Russell menolak untuk keluar, Jordan mungkin tidak akan bisa menangkapnya sama sekali. Bahkan jika dia keluar, dia pasti akan membawa banyak pengawal, mengingat betapa teliti dia. Bahkan jika dia tertangkap, Russell mungkin tidak akan memberitahu Jordan siapa pembunuh ayah Victoria. "Pablo, awasi keadaan di Houston. Aku akan meminta Salvatore menemaniku dalam perjalanan ke Prancis." "Prancis. Nona Victoria akan menikah dalam beberapa hari, jangan terlambat ke pernikahannya." "Ya, saya tahu apa yang harus dilakukan." Perjalanan ke Prancis akan memakan waktu sedikitnya 10 jam, dan akan memakan waktu seharian untuk perjalanan pulang pergi. Yordania harus mengetahui kebenaran masalah ini dalam sehari. Jadi, Jordan bergegas ke bandara tanpa henti dan berjalan menuju jet pribadinya sambil membawa payung. Salvatore dan yang lainnya tertinggal di belakang. Tepat saat Salvatore memegang payung dan berjalan menaiki tangga, tiba-tiba, seorang wanita cantik berkaki panjang mengenakan seragam pramugari berjalan mendekat. "Tuan, apakah Anda akan ke Prancis? Apakah Anda memerlukan pramugari untuk melayani Anda?" "Saya juga akan ke Prancis. Beri saya tumpangan dan saya akan melayani Anda secara gratis."